Jadi untuk tahu apakah suplementasi itu penting untuk tubuh kita, ya, kita akan mulai dengan sebetulnya apakah saya sehat. Ya, kenapa kok kita nggak langsung ngomong suplementasi? Kenapa kok kita harus tanya dulu kepada diri kita kenapa sehat? Karena itu berhubungan banget teman-teman sekalian. Tadi sudah diceritakan bagus banget untuk dari teman-teman di acara sharing tadi, ya, mengenai kata sehat. Betul. Sehat itu adalah bebas dari penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Tapi kalau mau lebih mantap lagi, ya, sehat itu adalah pada waktu orang di sekitar kita sakit, kita tetap sehat. Ya. Jadi tadi Mas Doni juga cerita, di kantor mungkin kita tetap berjaga-jaga adanya Omikron, tapi saya selalu sehat. Ya, itu adalah definisi. Jadi bukan sehat itu, ya saya merasa sehat ya, tapi kemudian ada orang kena flu, kita kena flu. Itu namanya bukan sehat secara optimal. Nah, kalau sekarang kita mau melihat apakah kita sehat secara optimal, kita tinggal main game ini aja. Ya, ini adalah ada poin 1 optimis, 2 menu seimbang, 3 olahraga 3-4 kali seminggu, dan keempat adalah tidur malam 6-8 jam. Ya, kita tinggal mulai dari nomor 1. Kalau kita sekarang lebih banyak optimisnya, kita bisa sekarang naik ke yang kedua. Apakah kita sekarang makannya juga baik? Ya, jadi kalau kita lihat ya secara umum, apabila sekarang kita mempunyai keempat-empatnya ini, teman-teman, ya artinya kita sudah mengarah ke sehat. Ya. Jadi tidak bisa, Bu, saya tuh selalu stres, tapi saya tidur malam. Enggak, ini urutannya sudah jelas. Optimis nomor 1, menu seimbang nomor 2, 3 olahraga 3-4 seminggu, dan tidur malam 6-8 jam. Ya, jadi kalau kita ikutin ini semua, teman-teman, sebetulnya kita sudah mengarah ke sehat optimal. Ya, bahkan sekarang ada tuh apa sih yang kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita sehat? Ya, misalnya kita lakukan 1 kali olahraga, 2 jam kalau bisa nggak pakai gadget, 3 kali kita ngemil yang sehat, 4 kali istirahat sebentar, ya istirahat itu bukan tidur ya, istirahat sebentar, 5 macam buah warna dengan warna yang berbeda, kemudian konsolidasi 6 menit, ya 7 gelas air, 8 jam tidur, dan 9.000 langkah sehari. Itu adalah kebiasaan sehat. Oke ya. Nah, tetapi kita harus masuk dulu nih sekarang. Tadi kita sudah tahu tentang apa itu sehat. Sekarang kita lihat gaya hidup masa kini itu seperti apa, ya. Nah, gaya hidup masa kini sekarang yang saya lihat orang ya nyantai aja sekarang. It's okay sekarang mungkin merokok, bahkan sekarang mungkin tidak merokok, tetapi tinggal atau sering berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Ya. Nah, teman-teman, kalau kemarin saya buat slide ini, ya teman-teman bisa melihat bahwa di dalam rokok ternyata itu ada banyak sekali sekarang gas atau bahan-bahan kimia, ya, yang mematikan. Semuanya mematikan, ya. Mulai dari DDT, karbon monoksida, nggak usah ngomong soal nikotinnya deh, ya. Ada arsenik, ya. Ada buten, ada asam, ada amonia, ya semua itu yang tidak baik untuk tubuh kita. Ya, demikian juga kalau sekarang kita banyak tinggal dengan perokok. Ya, di dalam rumah mungkin juga banyak sekali asap rokok, ya. Dan seringkali kita melihat bahwa kalau rokok, oh ya sudah pasti kemungkinan besar kena kanker. Bukan itu saja, teman-teman, ya. Bisa terjadi kerusakan otak, ya. Terjadi gangguan di tulang dan otot, gangguan di reproduksi, disfungsi seksual, ya. Kemudian sekarang terjadi gangguan di pencernaan, ya. Juga terjadi gangguan di jantung. Jadi bukan saja terjadi kanker paru-paru. Ya, kanker paru ya, tetapi banyak hal yang bisa disebabkan oleh karena merokok dan kena asap rokok. Ya, sama juga dengan kena asap
mungkin yang kalau kita bisa bilang aromaterapi, ya. Bisa juga karena asap yang sekarang bentuknya, aku tidak merokok Bu, tapi pakai apa ya Pak Gadang yang pakai itu rokok apa namanya? Rokok rokok Ya, pipe itu model. Ya, rokok apa namanya ya? Rokok Apalah elektrik. itu yang rokok elektrik ya kan? Nah, juga berbahaya. Ya. Nah, kalau kita ngelihat teman-teman, ternyata begitu kita berhenti merokok, ternyata saya pelajari banyak sekali kegunaannya. Ya. Bahkan sekarang dalam 3 bulan saja, paru kita sudah mulai kembali terperbaiki. Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang dalam 12 bulan, bahkan sekarang 1 tahun ya, bahkan kemungkinan kita terkena kondisi penyakit jantung, penyakit paru sudah bisa diturunkan. Itu adalah gaya hidup per masa kini. Ya. Gaya hidup kedua, yaitu begadang, sama seperti lagunya. Ya. Anak muda sekarang itu nyaman begadang, apalagi sambil ngegame. Ya, kalau gamenya asik kadang-kadang lupa tidur, ya, sehingga sekarang banyak sekali ancaman yang terjadi karena kita kurang tidur. Selain sekarang bisa memicu berat badan, tubuh menjadi lebih gemuk dengan kita kurang tidur, ya, pasti saja ya, kurang konsentrasi, ya, sering lupa, ya, kemudian terjadi hal-hal lain di tubuh yang disebabkan oleh karena kurang tidur. Kenapa? Karena kurang tidur, karena tidur itu sendiri adalah bagian dari tubuh kita, fase dari tubuh kita untuk melakukan proses regenerasi sel-sel yang baru. Proses detoksifikasi tubuh kita supaya racun dikeluarkan. Tetapi di saat COVID seperti ini, maka yang ketiga yang penting, karena pada waktu tidur, maka sel-sel kekebalan tubuh dibentuk. Nah, kebayang kalau sekarang yang terjadi pada waktu sekarang kita ngelembur atau kurang tidur, ya, ibarat tidur 6 sampai 8 jam itu adalah ngecharge ya, kalau baterai di-charge ya, begitu sekarang bangun subuh full charge sama kayak handphone. Ya, begitu sekarang kita tidurnya berkurang, itu baterai tubuh kita itu belum full charge. Coba saya tanya, coba dijawab sendiri ya. Kalau sekarang kita punya handphone, kemudian ngecharge-nya suka-suka, kira-kira lifetime dari baterai tersebut akan bagus, akan jangka lama atau tidak? Sama dengan tubuh kita. Kalau kita ngecharge-nya juga tidak full teman-teman, maka sekarang kesehatan jangka panjang kita lah yang terganggu, sama seperti proses di baterai tadi ya. Nah, sekarang kita melihat tentang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah saat Omikron sekarang memang banyak terjadi kehidupan sedentary lifestyle ya. Banyak duduk, banyak baring-baring, banyak tidak melakukan olah tubuh. Memang ada anjuran bahwa kalau pada waktu COVID kita sekarang harus banyak di rumah ya. Ini cuma bercanda aja teman-teman, zaman dulu TV-nya masih gede ya. Kemudian orang-orangnya kecil-kecil gitu ya. Sekarang TV-nya makin kecil, orangnya makin gede-gede, makin gemuk ya. Nah, memang kita diharapkan untuk banyak ada di rumah karena adanya pandemi. Tapi tentu saja bukan berarti kita hanya untuk duduk dan tidur saja. Ya, kenapa? Nah, terjadi lagi teman-teman bahwa kalau sekarang kita terlalu banyak tidak aktif, terlalu banyak tidak bergerak, ternyata tubuh kita metabolismenya juga tidak baik. Contohnya, paru-parunya sekarang, parunya itu sekarang mengolah oksigennya juga tidak baik ya. Ternyata sekarang lebih mudah sekarang sakit kepala, lebih mudah sekarang stres, mood-moodan gitu ya, ngomongnya apa ya, bad mood gitu ya. Bahkan kalau sekarang ada ceritanya kalau anaknya di rumah online sekarang bandel juga, misalnya nggak mau tambah ibunya
muring-muring bahasa Jawanya ya, marah-marah gitu ya. Ternyata tidak bergerak juga mengakibatkan kesulitan dalam BAB ya. Ada lagi yang sekarang mual nggak jelas. Jadi ternyata hidup dalam kondisi tidak banyak bergerak, ternyata tubuh kita, organ dalam tubuh kita juga tidak banyak bergerak, teman-teman. Ya, sehingga kalau kita melihat resiko terjadinya kanker pada orang yang banyak bergerak, orang yang aktif dengan orang yang tidak aktif itu ternyata berbeda bermakna. Ya. Kalau kita melihat si N itu yang terakhir ya lebih banyak duduk, tidur, kerja di mobil ya, nggak ada aktivitas. Ternyata resiko untuk kankernya memang ternyata jauh lebih hebat dibanding si Kim mungkin ya, yang sekarang dia juga olahraga ya, tidak melulu ada di kantor ya, ada olahraga yang dia lakukan setiap hari, bergerak setiap hari seperti itu. Ya. Tapi kalau secara ringkas teman-teman, apa yang terjadi pada waktu kita banyak di rumah ya dengan kondisi yang seperti sekarang. Kalau kita bilang metabolisme tubuhnya menurun. Dengan metabolisme tubuh menurun, berat badan meningkat. Kenapa mata mudah lelah? Karena isinya cuma nonton TV dan hidup dengan handphone mungkin ya. Kemudian ternyata karena tidak banyak bergerak, otot tidak pernah dipakai, tulangnya juga rapuh. Ya, dan karena juga metabolisme turun, sirkulasi darah juga akan turun. Ya, nah, apalagi yang keempat ya, stres. Ya, mungkin tinggal di rumah yang kecil, di kamar yang kecil ya, ngurusin banyak hal ya, nggak bisa keluar ya kan, nggak bisa ketemu orang, mungkin kita stres. Ya, nah, lebih lagi dengan stres. Stres itu akan menimbulkan peningkatan hormon kortisol yang begitu banyak mempengaruhi tubuh kita. Ya, tidak usah sekarang cuman dipikir dan kita nangis karena stres. Enggak, teman-teman, semuanya jadi ikut sakit. Ya, mau otaknya sakit, ya, rambut saja bisa rontok karena kita stres, teman-teman. Ya, wajahnya berjerawat, ya. Kemudian sekarang nggak tahu bagaimana, gula darah meningkat, kolesterol meningkat, tekanan darah meningkat, bahkan dalam kondisi stres bisa terjadi serangan jantung. Nggak taunya kalau stres juga bisa loh terjadi yang namanya peradangan di sendi. Ya. Kemudian apalagi teman-teman yang paling tidak boleh terjadi di era Omikron nih sekarang ya. Ternyata dengan banyak stres, daya tahan tubuh kita menurun. Padahal untuk mencegah terjadinya penularan atau kita nggak boleh kena sakit, daya tahan tubuh adalah yang terpenting dalam kondisi infeksi dengan virus ini, teman-teman. Ya, yang ke berapa nih? Sudah 5 atau 6 ya. Tentu saja pola makan. Ya. Teman-teman yang sekarang ada di rumah dengan aplikasi yang mudah untuk mendapatkan makanan ya, karena juga takut keluar, ternyata meningkatkan resiko terjadinya begitu banyak hal-hal diakibatkan karena seringnya jajan ya. Nah, kalau jajan pastinya nggak mau yang jajan sehat ya, jajannya yang enak ya. Apa yang terjadi dengan semua makanan yang terlalu enak, banyak gula, banyak garam, ternyata itu memacu terjadinya peradangan secara menahun. Dan peradangan yang menahun akan mengakibatkan begitu banyak hal. Ya, mulai dari pembuluh darah, mulai dari sekarang meningkatkan sekarang terjadinya keasaman di lambung ya, kemudian meningkatkan resiko diabetes ya, kemudian meningkatkan terjadinya alergi ya. Lihat aja kalau sekarang sudah mulai kenapa ya kok gampang alergi, lihat juga makanan kita ya. Jadi banyak banget yang diakibatkan oleh karena makanan yang tidak sehat. Apalagi sekarang air ya. Ternyata di rumah kita makin tidak mudah
untuk minum air secara baik. Karena nggak ngapa-ngapain, lebih banyak duduk. Padahal kita dianjurkan untuk selalu minum minimal 8 gelas sehari atau 2 liter sampai 2 liter setengah. Mengapa? Karena seluruh tubuh kita itu terdiri dari air. Ya, tubuh kita memerlukan air, terutama otak, paru, ya, darah, itu semua memerlukan cairan. Apa akibatnya? Kalau sekarang kita dehidrasi, kekurangan cairan, sudah pasti kita sakit kepala, mulutnya kering, lidahnya kering, lemah, ya. Kemudian udah habis itu pingsan, mungkin ya, sesak. Nah, ini sudah sering sekali sekarang kita tahu tentang dehidrasi. Tetapi dengan adanya kasus baru-baru ini, saya melihat ternyata orang yang terlalu banyak minum itu juga tidak baik, teman-teman. Minum 4 liter, 5 liter sehari, ternyata itu akan memberatkan ginjal. Ya, bahkan orang yang minumnya air terlalu banyak itu bisa mengakibatkan gagal jantung mendadak. Ya, jadi kekurangan air tidak baik, ternyata kelebihan air, teman-teman, itu juga sangat tidak baik. Ya, sama-sama. Nah, sekarang anak muda seringkali yang diminum bukan air putih, tapi air yang berwarna. Nah, tubuh kita itu hanya memerlukan air yang tidak berwarna. Bukan alkohol ya maksudnya ya, tapi air putih yang sehat ya. Jadi bukan air sirup, karena kalau sirup itu namanya bukan air. Teh itu juga bukan air. Kopi juga bukan air. Ini adalah air putih ya, dan bukan soda ya. Nah, jadi sekarang setelah semua itu tadi kita tahu ya bagaimana kondisi kita pada hari ini, pertanyaannya untuk diri kita sekarang nomor 1. Pola makan kita bagaimana sih sekarang misalnya ya. Nomor 2, gaya hidup kita seperti apa? Nomor 3 sekarang, kita bisa nggak sih mengendalikan lingkungan kita? Ya, nomor 3 saya bisa langsung jawab nih, karena Omikron misalnya itu nggak bisa kita kendalikan teman-teman. Ya, kemudian keempat, kita bisa nggak mengendalikan faktor internal? Internal itu misalnya stres, ya kan seperti itu tadi. Nah, kalau sekarang dari 4 pertanyaan ini kita masih ada yang belum bisa kita sanggup untuk penuhi. Nah, teman-teman harus memikirkan solusinya. Ya. Ternyata dari semua hal itu teman-teman terbukti bahwa dari pola gaya hidup, lingkungan, ternyata 37% orang Indonesia itu belum memenuhi kebutuhan protein hariannya. Padahal sekarang protein dipergunakan untuk sekarang reparasi tubuh. Protein juga yang sekarang untuk membuat sel-sel daya tahan tubuh kita. Ternyata hampir separuh orang Indonesia itu belum memenuhi kebutuhan protein yang benar. Ya. Fakta yang kedua ternyata sekarang 40% orang Indonesia itu malah mengkonsumsi lemak yang nggak baik karena enaknya makan gorengan, betul ya teman-teman ya. Ternyata begitu banyak hal-hal yang belum dilakukan dengan benar untuk memenuhi nutrisi yang tepat untuk sekarang metabolisme tubuh kita. Yang ketiga ternyata ya, bahkan hampir 100% ya, orang Indonesia itu belum memenuhi minimal konsumsi 5 porsi buah dan sayur ya. Pada ngaku nih sekarang betul ya, bahwa kita sendiri nih sekarang makan konsumsi buah sayurnya dalam sehari bisa saja itu belum 5 warna ya. Nah, jadi teman-teman, karena itu semua ya, karena kecukupan tadi belum dipenuhi, itu kenapa sekarang kita sebaiknya memerlukan suplementasi untuk membantu memenuhi yang tadi kurang. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya, apa sih pentingnya suplementasi untuk saya, untuk keluarga saya, ya? Nah, kalau kita lihat bahwa satu, pasti untuk memperbaiki kekurangan nutrisi seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, sekarang kita harus mengembalikan nutrisi yang hilang dalam makanan karena makanannya mungkin juga tidak sehat. Ya.
Nah, yang ketiga yang paling penting nih sekarang, menyediakan tubuh nutrisi untuk mengatasi hal-hal yang tidak mudah, seperti adanya infeksi Omikron yang sekarang. Ya. Yang keempat untuk mendapatkan angka kecukupan gizi, ya. Dan yang kelima adalah untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit yang kronis, ya. Penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, kanker, sekarang osteoartritis, ya kan, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, oke deh, saya mau pakai suplementasi. Nah, harus kita tahu dulu bahwa yang namanya suplementasi bukan untuk menggantikan pola makan kita. Udah deh, aku nggak usah makan deh, aku minum suplemen aja deh setiap hari. Misalnya seperti itu, bukan ya. Jadi tidak untuk menggantikan pola makan kita. Yang kedua, sekarang suplementasi itu juga tidak berarti kita bebas makan apa saja. Udah minum suplemen nih, boleh deh kita sekarang makannya suka-suka. Boleh nih aku makan junk food suka-suka tiap hari. Karena tuh aku sudah minum suplementasi. Bukan begitu juga, ya. Tetapi sekarang apa yang terbaik dengan suplementasi? Yaitu sekarang pola makan, gaya hidup harus sehat ditambah suplementasi. Maka terjadi sehat optimal, ya. Jadi suplementasi bukan menggantikan makan, suplementasi juga tidak berarti kita harus bisa makan yang enak-enak, yang suka-suka, tapi kombinasi dengan pola makan gaya hidup yang sehat ditambah suplemen akan menghasilkan sehat yang optimal. Oke. Nah, sekarang teman-teman sedikit lebih jauh tentang food supplement ya. Saya mau teman-teman mungkin ini agak sedikit detail, tapi saya rasa ini penting banget buat kita. Ya, apa sih food supplement itu? Food supplement itu adalah produk kesehatan yang mengandung satu atau lebih zat yang bersifat nutrisi atau bisa obat. Ya, nutrisi bisa vitamin, mineral, obat itu bisa herbal, yaitu tanaman yang mempunyai khasiat obat. Jadi bukan bahan kimia, ya. Harus dari bahan yang alami dan merupakan saripati, ya, atau konsentrat, ya. Nah, kenapa sih kok sekarang butuh banget food supplement? Betul, karena sudah terjadi penurunan kualitas nutrisi. Mengapa? Karena pada waktu sekarang mengolah tumbuhan, sudah pakai agroindustri yang modern, pakai mesin giling, pakai pupuk sintetis, itu menyebabkan penurunan mineral yang ada di dalam tumbuhan. Ya. Kenapa juga lagi sekarang kita butuh food supplement? Karena sekarang udah banyak makanan yang diolah, ada makanan yang disimpan, bahkan bisa di freezer, ya. Bahkan proses pemasakan sendiri kalau di Indonesia itu kan makan tuh harus sampai matang banget tuh ya. Itu pun menurunkan kadar vitamin dan mineral. Apalagi orang Jawa itu paling suka makan yang masakan yang dipanaskan berulang kali. Namanya oblok-oblok. Itu paling enak teman-teman, tuh makanan yang sudah berkali-kali dipanaskan. Itu memang enak, tapi ya sudah nggak ada vitaminnya. Ya. Nah, kenapa kita juga perlu food supplement? Karena ternyata pola makan kita memang sudah nggak bagus. Dan yang terakhir sekarang, kenapa kita butuh food supplement? Karena ada proses pengawetan. Ditambah warna supaya cantik, ya. Ada yang suka kalau makan donat itu yang sekarang warnanya pink, ya, atau yang warnanya biru, ya. Nah, itu sudah menurunkan kualitas nutrisinya. Ya, mungkin ini agak sedikit kecil ya teman-teman, tapi saya bisa bacakan. Nah, kalau begitu sekarang mengkonsumsinya bagaimana? Ya. Nah, kalau teman-teman mau mengkonsumsi food supplement, perhatikan teks pada kemasannya. Ya, harus di dalam teksnya disebutkan komposisi kandungan bahan-bahannya. Dosisnya juga harus ditunjukkan. Harus ada indikasi dan keuntungan konsumsi, harus ada tulis cara penyimpanan dan peringatan. Jadi kalau kita mau konsumsi suplementasi harus ada teks ini di dalam kemasannya, ya. Kemudian apalagi sekarang? Kita juga harus tahu bahwa ada catatan tentang zat tambahan yang dipakai, harus juga disebutkan efek samping yang bisa terjadi, cara pemakaiannya, kandungannya apa. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi suplemen, teman-teman harus tahu benar
suplemen yang seperti apa dari semua kandungan ya atau tulisan yang ada di botolnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah pakai suplementasi, harus punya komitmen pada aturan karena ini adalah suplementasi, ya. Pastikan kita ikutin aturan pakai, ya. Jadi kenapa sih harus sekarang ikuti aturan pakai, harus disiplin supaya nggak makainya double, ya. Kemudian kalau sudah pakai suplementasi jangan langsung bilang nggak ada rasanya. Pakai dulu sekarang 1 bulan untuk menyimpulkan reaksi teman-teman tadi. Ada yang udah 15 tahun, 4 tahun. Nah, mereka bisa menyimpulkan karena mereka sudah lama memakai. Ya. Kemudian sekarang apalagi? Pastikan suplemennya aman. Ya. Kalau nggak tahu, tanya kepada orang yang tahu, teman-teman. Ya, jangan asal pakai yang kita beli-beli dari supermarket atau sekarang mungkin di apotek kayak gitu ya. Jadi aturannya apa sekarang? Harus 100% natural ya. Kalau kita sebut sebagai food supplement itu harus 100% natural, 100% buah dan sayur, organik, nggak boleh ada pengawet, perasa, pewarna buatan. Dosisnya harus sesuai kebutuhan, harus ada masa kadaluarsa produk, harus ada sertifikat halal, dan perusahaannya harus dapat dipercaya. Itu adalah syarat bagaimana kita memilih food supplement. Ya. Kemudian jadikan kebiasaan konsumsi suplemen pada saat yang sama. Walaupun bepergian, aku biasa minumnya jam 7 pagi, kemudian jam 2, jam 1 siang mungkin atau jam 6 sore, seperti itu. Ya. Vitamin B, C, dan mineral itu akan mudah jika larut air, tetapi vitamin A dan E itu lebih mudah larut di dalam lemak. Itu untuk vitamin yang sering kita tahu ya teman-teman. Ya. Kemudian sekarang lebih baik konsumsi suplemen 2-3 kali sehari dibandingkan dengan dosis kecil dibanding 1 kali dengan dosis besar. Nah ini penting banget teman-teman. Jangan langsung percaya bahwa cukup sekali minum dosisnya besar kamu enak. Enggak teman-teman. Lebih bagus sekarang konsumsinya 2-3 kali dosis kecil. Kalaupun 1 kali harus bisa dipertanggungjawabkan kenapa ya kok dipakainya 1 kali saja. Ya. Nah kemudian sekarang kalau sekarang kita minum dan ada 2 suplemen yang sama, teman-teman lebih bagus sekarang memilih yang ambil 1 macam, ya. Misalnya saya sudah minum vitamin E, tapi ternyata ada lain lagi juga isinya vitamin E. Jangan sekarang minumnya jadi double seperti itu, ya. Karena nggak ada gunanya juga kita minum kalau sekarang isinya sama, ya. Dan yang paling penting sekarang untuk zaman sekarang ini di mana polusi luar biasa besar ya tinggi, antioksidan tidak boleh dilewatkan ya. Antioksidan ini bisa dipakai atau harus dipakai karena harus menetralkan radikal bebas. Karena polusi itu yang sebetulnya menyebabkan penuaan dini dan penyakit kanker. Terlebih lagi polusi yang sekarang ada justru juga makin meningkatkan lamanya sekarang COVID berada di udara. Ya, jadi pemakaian antioksidan itu penting banget ya, teman-teman. Ya. Apalagi sekarang. Jadi, teman-teman, tujuan pemakaian suplemen itu adalah untuk mencapai hidup yang sehat. Jadi tidak mungkin suplementasi itu dipakai gitu saja ya, tanpa kita memperhatikan bahwa tetap saya harus hidup sehat, harus olahraga, harus makan dengan baik seperti itu. Nah, dengan rentetan yang seperti ini panjangnya, teman-teman, kami memilihkan food supplement yang tepat untuk teman-teman semua, yang sudah diceritakan oleh teman-teman tadi di depan, yaitu Nutrilite. Dan ini sudah sejak tahun 34, teman-teman. Umurnya sudah saya hitung 88 tahun. Ya. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, ya, 3 pilar di balik Nutrilite itu apa saja? Ya, aman, alami, dan efektif. Ya, kenapa kok sekarang Nutrilite itu adalah alami? Ya, karena sekarang ditanamnya di ladang pertanian yang tersertifikasi sekarang dengan sertifikat Nutrisert, teman-teman.
Ya, ladangnya teman-teman bisa kita lihat ya ada di 4 tempat tuh teman-teman. Nah, kalau kita lihat satu persatu, nanti teman-teman bisa dapatkan ini semua ya, sehingga saya nggak akan ngomong satu persatu ya. Teman-teman bisa melihat bahwa semua pertanian Onya Nutrilat itu harus mendapatkan air yang alami, ya, yang nggak boleh tercemar, tidak boleh dipakai sudah pernah lahannya sudah pernah dipakai bahan kimia juga nggak bisa, ya. Jadi semua betul-betul harus benar-benar grass, ya. Bahkan lebih dekat mata air lebih baik, ya. Dan kemudian yang kedua adalah aman. Setiap suplemen itu menjalani beragam pengujian, ya teman-teman. Ya, jadi begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh Nutrilat untuk membuatnya dia sangat aman, ya. Kemudian efektif, ya. Jadi mereka sekarang betul-betul lihat berapa sih yang cocok gramnya ini untuk membuat tubuh kita sekarang menjadi sehat optimal. Ya, saya nggak akan jelaskan satu persatu, ya. Dan ini adalah sertifikat organiknya, teman-teman, ya, untuk Nutrilite, ya. Kemudian mereka melakukan 9 tahap untuk membuat Nutrilite, ya. Nomor 1 adalah mereka pilih dulu tanamannya, ya. Kemudian yang nomor 2, mereka menyeleksi bibit-bibitnya, ya, nggak bisa pakai bibit yang sembarangan. Yang ketiga adalah mereka memilih ladang yang tepat, ya. Yang tadi saya sudah sebutkan harus ada sertifikasi ladangnya, ya. Bahkan sudah ada 27 negara teman-teman yang sekarang membantu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, ya. Ini adalah sertifikat yang saya bilang tadi, ya. Kemudian setiap tanaman memiliki akte kelahiran loh. Kita aja nggak punya akte, kita lahir pakai akte kelahiran. Nah, kalau tanamannya di Nutrilat, ini juga pakai akte kelahiran, teman-teman. Ya. Kemudian sekarang yang ke-5, ya. Panen ya, teman-teman, ya. Setelah panen untuk sampai proses pengeringan itu hanya dalam 20 menit, jadi tidak ditunda. Ya. Kemudian yang nomor 6 ada proses ekstraksi, ya. Jadi semua tanaman itu hanya diambil fitonutriennya, ya. Kemudian uji klinisnya dulu, teman-teman. Ya, mereka melakukan 500.000 pengujian terhadap kualitas bahan baku setiap tahunnya, ya. Kemudian mereka melakukan pengemasannya, itu pun sekarang diuji, teman-teman, ya, sehingga sampai kepada teman-teman dengan kondisi yang terbaik, ya. Bayangkan ya, Nutrilat itu bisa menguraikan 9 tahap sampai ke tangan teman-teman. Nah, kalau sekarang teman-teman bertanya, Bu, apa sih yang oke deh, saya akan lakukan dan saya mau pakai Nutrilat. Sekarang yang saya mau pakai apa dulu? Nah, ibaratnya tubuh kita ini adalah rumah, teman-teman. Ya, kita di rumah ini pasti akan ada pipanya, ada dindingnya, dan kemudian juga ada atapnya. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu, ya. Apa sih yang membuat sekarang kita, kalau kita ibarat tubuh kita rumah, yang paling baik untuk tubuh kita sebut adalah trio fondasi. 3 suplemen utama, ya, untuk membuat kita sudah punya kesehatan yang baik, ya. Kita lihat sebentar saja video ini sebentar, teman-teman. My name is Katie Troop and I'm a nutrition scientist. No matter where you're from or what your age is, everybody has the same nutritional needs. Foundational nutrition starts with macronutrients, your proteins, fats, and carbohydrates. And then you have your micronutrients, which is your vitamins and minerals, and phytonutrients, which are nutrients from plants. If you take the analogy of a house, imagine that proteins are the bricks, the building blocks of the house. They help us grow and repair our cells. Vitamins and minerals are the mortar working with the bricks.
They perform hundreds of roles in the body that help sustain life, and they help us create a really strong foundation. Phytonutrients help protect the integrity of the bricks and mortar. Omega-3 fatty acids help maintain the house's electricity and plumbing so they continue to work smoothly. They help support the health of our nervous and cardiovascular systems. If you're not eating enough of these essential nutrients, then your body can be weakened. That's why Nutrilite offers a foundational trio of products that are beneficial to everyone. To get the recommended amount of protein in your diet, Nutrilite does offer a plant protein powder, which you can add to any meal, and it provides a complete protein source from nature. The best source of omega-3 fatty acids are fatty fish. But if you're not getting enough fish in your diet, Nutrilite Salmon Omega is a good way to get a better balance of omega-3s in your body. Most people don't get the recommended 5 servings of fruits and vegetables a day, so then they're likely not getting enough of the essential vitamins and minerals and phytonutrients that they need either. Nutrilite multivitamins provide a wide range of essential vitamins and minerals and plant concentrates from the phytonutrient spectrum. So when you can't get the variety of nutrition that you need, the Nutrilite Foundational Trio is a good way to help fill those gaps in your diet. Oke teman-teman, jadi itu adalah trio fondasi, ya. Ini adalah high protein yang tadi adalah untuk temboknya, itu ya. High protein kalau kita lihat itu sama dengan kita minum 5-7 gelas susu, ya, atau 2-6 potong sedang daging, ya. Dan yang paling hebat adalah nilai cernanya sempurna. Itu adalah high protein, ya. Kemudian yang kedua untuk syaraf dan aliran darah kita itu kita konsumsi salmon omega 3 kompleks, ya. Itu satu soft gelnya ibaratnya sama dengan makan 1 potong ikan salmon, ya. Kemudian yang ketiga yang antioksidan, seperti saya bilang tadi bahwa kita semua harus minum antioksidan, teman-teman. Hebatnya antioksidan ini memenuhi sekarang spektrum 5 warna, ya. Dari warna hijau, warna putih, warna oranye, warna merah, dan warna ungu, ya. Masing-masing itu adalah punya tujuannya masing-masing, dan semua itu sudah lengkap di dalam Double X, ya. Jadi dengan kita mengkonsumsi 3 produk ini aja, teman-teman sudah bisa mendapatkan kesehatan yang jauh lebih baik, ya. Jadi teman-teman, memang yang namanya kesehatan itu adalah investasi kita, dan ternyata sekarang kemakmuran yang luar biasa itu adalah kesehatan. Oke teman-teman, sebelum mungkin nanti ada yang bertanya, saya mau nanya dulu nih sekarang kepada pemantiknya tadi tuh, Mas Gadang. Mana nih Mas Gadang? Tadi kan dia bagian bertanya tuh tadi, ya kan. Nah sekarang bagian dong Mas Gadang yang cerita nih. Nggak lucu dong kalau dia cuma nanya tapi dia nggak cerita, teman-teman, ya. Oke Mas, silakan Mas cerita apa pengalaman Mas dengan Nutrilite, ya. Mungkin biar teman-teman tuh agak gitu, teman-teman bisa lihat betapa sebetulnya ajaibnya Nutrilite bisa membuat Mas Gadang seperti sekarang. Oke, terima kasih Bu Dina. Jadi saya mau cerita dulu background ya di masa lalu. Jadi teman-teman, saya mengenal minuman itu, alkohol itu sejak tahun 1985 dan sampai hingga 2017. Jadi kalau kita lihat itu sekitar 32 tahun hidup saya penuh dengan minuman keras. Dan pada saat ketemu dengan Bu Dina, saya dilakukan yang namanya rehabilitasi. Karena tidak hanya alkohol, tapi saya juga banyak teman-teman yang waktu itu saya punya masa lalu yang kalau diingat-ingat lagi kayaknya terlalu panjang gitu. Jadi 2017 saya memutuskan saya tidak lagi untuk menjauh dari alkohol. Kemudian saya diajarkan Bu Dina untuk tidur sehat, yaitu 7-8 jam. Kemudian saya mulai tidak bergaul dengan teman-teman yang merokok. Kemudian saya lakukan juga exercise. Dan teman-teman, kata Bu Dina, Mas, kalau sudah 32 tahun itu biasanya organ-organ tubuhmu itu, ya, itu udah seperti kayak orang yang suka peminum. Biasanya di 1 tahun, 2 tahun kemudian ada masalah dengan kesehatan atau kondisi tubuh Mas Gadang. Tapi alhamdulillah semenjak 2017 itu saya ingat ya, di bulan Januari saya memutuskan saya sampai mengkonsumsi ada 12 jenis Nutrilite. Karena tadi teman-teman tadi dengar ya, fungsinya
itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi bukan satu untuk banyak, tapi banyak untuk masing-masing dari organ-organ tubuh saya. Dan teman-teman, 1 tahun saya dapetin proses rehabilitasi, saya benar-benar dijauhkan dari yang namanya ketergantungan itu. Kemudian kita tahun 2018 saya melakukan kontrol, cek lab, dan lain-lain. Biasanya Bu ya, kalau yang namanya minuman keras itu biasanya yang kena adalah pengeroposan tulang ya Bu ya. Kemudian lever dan lain-lain. Alhamdulillah, saya bersyukur banget Nutrilite telah menyelamatkan hidup saya. Dan per tahun 2017 hingga sekarang, saya benar-benar dikasih sama Allah, benar-benar tubuh yang baik. Kemudian saya tidak pernah ngedrop, saya tidak pernah ngerasa bahwa saya lelah dan segala macam. Apalagi yang namanya dulu sukanya apa? Migrain, vertigo. Itu sudah enggak. Jadi benar kata teman-teman tadi bahwa ini adalah makanan dan harus dipakainya bukan yang instan, tapi ada suatu proses di mana pada satu titik tubuh kita seperti kayak diganti lagi dengan yang baru ya, karena Nutrilite itu. Kayak gitu Bu Dina, sedikit dari sharing saya. Mas Dadang dulu waktu ketemu saya berapa ya beratnya? 64. Oke, bisa cerita Mas sekarang Mas? Kenapa Bu? Beratnya sekarang, kalau dulu kan udah kayak orang ini udah kayak diterbangkan angin gitu kan? Ya dulu katanya kayak orang kalau ngeliat apa jankis gitu ya. Waduh, Ya, benar-benar apa namanya tengkorak berjalan ya. Sekarang alhamdulillah saya ikut program yang namanya pengelolaan berat badan. Saya minum high protein dan body key dari 64, sekarang saya sempat di 83. Kemudian baru kira-kira 6 bulan yang kemarin saya mengikuti pengelolaan badan untuk meningkatkan kapasitas otot, sehingga sekarang berat badan saya turun menjadi 80, tapi saya meningkatkan massa otot. Karena saya dengar bahwa pada saat usia sudah di atas 50 tahun, itu namanya fungsi dari komposisi tubuh kita pasti menurun. Dan saya dengarnya sampai 60%. Wah, aku nggak mau. Jadi sekarang saya tingkatkan dengan meningkatkan kapasitas otot supaya saya punya daya tahan tubuh yang lebih kuat lagi. Karena yang 50 tahun yang sebelumnya kan harus digantikan dengan 50 tahun yang kedua karena Nutrilite. Itu Bu Dina. Oke, jadi kalau kita bilang bahwa ternyata rehabilitasi dengan Nutrilite berfungsi ampuh ya Mas Dadang ya? Sangat ampuh sekali. Karena tidak hanya Nutrilite, tapi lingkungan yang membentuk saya untuk saya benar-benar bisa memutus yang namanya rantai masa lalu. Itu Bu Dina.